Secara singkat, kami sebenarnya perlu butuh sekali punya waktu untuk biasa 3 sampai 5 jam dan mereka bilang hanya 1,5 jam dan ngobrol Sudah setengah jam. Ini versi yang ultra singkat. Sudah. Jadi sabda itu ada 3 core besar ya, 1 Bible, 1 technology, 1 Christianity. Bible itu the digital Bible and studying the Bible. Teknologi itu adalah kendaraan yang kami pakai. Christianity itu menjadi applied, apa yang kita aplikasikan dari kita belajar Alkitab untuk menjadi dasar bagi semua pelayanan yang ada di kekristenan gitu ya. Kemudian menjadi satu visi kami yaitu IT for God. Saya itu kata IT, wow, sangat booming di Indonesia ya. Semua anak muda kan mau sekolah apa IT, pokoknya IT semua itu ya. Tapi sekarang ada AI. Kemungkinan besar sudah pindah ke haluan, semua mau belajar AI. Ya. Tapi untuk jangka IT, AI adalah generasi kedua daripada IT itu sama adalah semua teknologi maju terus. Ini produk utama dari Yayasan Berkat Sabda, ini punya software, situs, apps dan lain-lain. Tadi saya sudah jelaskan. Hah? Mundur. Mungkin, mundur. Sinyalnya. Iya. Kami nggak punya SIM card. Ada. Oke. Ya, oke. Nah, agenda kita belum. Oke. Ya, ini secara garis besar yang inginnya ya, belum tentu nanti tercapai sih ya. Untuk memberikan sedikit literasi tentang AI, kemudian mengajarkan skill prompting yang kami temukan, rumus yang kami temukan yaitu fokus, kemudian bagaimana belajar Alkitab dengan AI untuk meningkatkan literasi Alkitab kita, kemudian yang keempat adalah dari kesempatan besar yang dibukakan Tuhan pada zaman ini, zaman generasi AI ini, pelayanan-pelayanan apa yang bisa dilakukan dengan AI, ya? Oke, jadi banyak orang masih ketakutan dengan AI, khususnya orang-orang Kristen. Jadi ini salah satu cara untuk kami menolong orang-orang Kristen untuk tidak takut dengan AI, yaitu untuk 2 hal. Satu, meningkatkan literasi Alkitab, yang kedua meningkatkan literasi AI. Literasi Alkitab kenapa? Karena untuk belajar Alkitab dengan AI, kita nggak bisa mulai dari vacuum, no. Kita sendiri harus sudah punya iman, kita sendiri harus sudah punya pengetahuan yang cukup dengan Alkitab, sehingga ketika AI memberikan hasil yang tidak sesuai, kita tahu itu tidak benar gitu ya. Jadi dengan memiliki pengetahuan Alkitab diharapkan kita mulai punya kacamata baru untuk memandang dunia, yaitu Christian worldview. Tapi bukan hanya Christian worldview, tapi digital Christian worldview. Nah, ini yang saya kira jarang sekali dibicarakan di gereja dimanapun gitu ya. Mereka membicarakan banyak Christian worldview, tapi bukan digital Christian worldview. Sekarang semua anak muda melihat dunia dari digital, ya kan? Saudara belajar apapun saat ini lewat digital. Ini saya kira perlu dikembangkan ke depannya ya. Bagaimana kita memiliki digital Christian worldview supaya kita, atau biblical worldview supaya kita tahu peran teknologi itu ada di mana dan bagaimana kita tidak melakukan lebih daripada yang seharusnya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah meningkatkan literasi AI. Jadi memiliki pengetahuan AI tentang apa itu dan bagaimana pakainya dan bagaimana menguasainya, khususnya menguasai skill prompting itu sangat penting banget gitu ya. Jadi kami ingin menolong teman-teman semuanya memiliki skill prompting khususnya untuk belajar Alkitab, ya. Oke, jadi ini akan dimulai dengan Pak Max menceritakan tentang how to speak with AI. Oke. Ya. Karena waktunya sedikit sekali, saya agak ke sana Pak. Atau? Ya, oke, that's fine. Ya.
Saya mulai dengan protes. Dua. Protes pertama selain waktunya, saya selalu akan ngomong tentang AI dengan kalimat yang sama. AI is dangerous. AI adalah bahaya. Dan itu sesuatu yang saya rasa penting. Dan kalau ada waktu yang cukup akan belajar lebih banyak tentang AI dulu. Apakah itu manfaatnya, bahayanya, mengapa daripada ahli AI saat ini 15% mikir mungkin manusia akan punah karena AI. Mengapa AI yang sudah dulu ya pintar seperti anak kecil, seperti teenager, tahu segalanya, tapi ya harus nasi sekarang tingkat PhD diukur tahun yang di Desember tahun yang lalu, pintarnya saat ini kurang lebih seperti PhD dalam hampir semua bidang ilmuwan dan hampir semua knowledge areas. Dan ini hanya 2,5 tahun pertama sejak November 22. Dan sejak itu akan terus menerus, dan dulu itu large language model dengan machine learning, dan machine bisa belajar, dan ada waktu untuk kami mengerti apa artinya, apa dampaknya. Dan untuk large language model, apakah bisa dipercaya, dilatih dengan apa dan berapa banyak. Dan hal-hal seperti itu saya rasa penting sebagai satu fondasi. Kalau langsung coba untuk pakai mobil, ini kunci, silakan, tapi bahaya dan saya lebih baik di dalam rumah, tidak di tengah jalan. Tapi dengan pelajaran bisa memakai mobil, tetapi ada hal-hal dasar. Mobil perlu benzin atau listrik. Atau nanti bus-bus berhenti. Itu perlu tahu aturan main. Tidak hanya skillnya, tetapi dari pemerintah. Lampu merah berarti berhenti. Ya? Tapi ada mobil, saya gampang aja. Saya punya mata, saya bisa lihat kapan berhenti dan tidak. Hal-hal seperti itu. Dan saya rasa itu sangat menolong untuk bisa mengerti lebih luas sedikit latar belakang AI dari mana, bagaimana, kemana. Dan AI jujur bahaya. Itu bisa dan sedang dipakai untuk hoax. Itu bisa dipakai untuk cybercrime. Saat ini di Indonesia, teman saya yang kerja untuk cyber security, untuk National Police Consultant. Dan AI harus dilawan dengan AI. Saat ini Anda pasti dengar tentang Ukraine atau tentang Russia, tentang Israel, tentang Gaza. Mereka pakai drones. Mereka memutuskan siapa hidup mati dan apa yang dibom dengan AI. Pasti pernah punya teman dari China saat ini. Seluruh itu di belakang face recognition dan teknologi AI yang bisa sebanyak orang ini langsung tahu semuanya tentang siapa yang sudah bayar apa atau tidak. Dan ini ya dia tidak diizinkan lebih dari 5 km dari rumahnya. Yang sana dia semua ini sedang dan bisa dikontrol dengan AI. Dan ini hanya tahap awal. Seperti apa masa depan? Dan selalu saya akan ngomong tentang masa depan. Indonesia akan merayakan 2045. Tahun emas 100 tahun untuk Indonesia. Itu oleh manusia atau AI yang merayakan dan seterusnya. Tapi saya selalu mau introduksi dengan itu dan juga dari teknologi dari kacamata alam. Lihat dan nanti akan sedikit waktu untuk itu. Teknologi itu dari Tuhan dan ada ayat-ayat tentang itu. Teknologi, ada kata teknologi di Alkitab? Tidak. Tapi ada prinsip-prinsip yang sangat menolong untuk itu, untuk tahu itu ya alat dan alat itu untuk bisa menolong dan seterusnya. Tapi apakah ada AI di Alkitab? Ya? Tidak ada. 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 Kalau cari di seperti Joshua pasal 7 dan 8 ada AI. Dan AI itu antara Bethel, Bet itu tempat atau rumah, Bethel Allah. So, antara Bethel dan Canaanites ada tempat nama AI. Dan I atau AI dalam bahasa Ibrani punya arti yang cukup unik. Dan itu mencerminkan apa terjadi dalam hasil akhirnya. AI berarti rune, sesuatu yang
hancur dan dihancurkan total, menghancur dan hancurkan total. Dan Joshua 8 bisa lihat Joshua 7 dan akhir dari kota itu bye-bye habis hangus. AI ada di Alkitab, tapi bukan AI itu. Tapi di Alkitab ada tentang satu yang lebih hebat daripada AI hanya kota, tapi tentang kecerdasan. Dan Paulus tulis tentang itu. Dia bilang, wah, berapa pintar dia diri sendiri, hikmat dari Allah. Berapa bodohnya lebih baik dan lebih pintar daripada hikmat daripada manusia. Hikmat terbesar dan terbanyak dan wow, pintar manusia. Seperti apa? Bandingkan dengan Tuhan. So, mana yang lebih pintar? Manusia atau Tuhan? Mana intelligence yang lebih besar? Manusia atau Tuhan? Siapa punya intelligence lebih besar? Tuhan atau manusia? Tapi apakah masuk akal untuk dibandingkan? Human intelligence bandingkan dengan God's intelligence itu tidak masuk akal untuk dibandingkan. Skalanya, jenisnya, temporal, waktunya, semua aspek. Ya, manusia kadang-kadang punya the mind of Christ dan nangkap sebagian, dan Tuhan memberi pengertian dan memberi talenta dan karunia untuk pengertian yang sebagian. Tapi human intelligence tidak bisa dibandingkan dengan God's intelligence. Sebagai introduksi, human intelligence and machine intelligence, AI intelligence, tidak bisa dibandingkan juga. Dan so ada banyak hal seperti itu yang saya rasa sangat penting karena saat orang interaksi dengan AI, mereka otomatis mikir, oh ini sama dengan intelligence seorang yang lain. Sangat-sangat beda. Dan kalau lihat, kuda punya kekuatan, ya, kecepatan, dan saya tidak mau bandingkan diri dengan kuda. Tapi Boeing 747 punya kekuatan dan kecepatan dan waduh, dan jelas saya tidak membandingkan diri dengan itu. Tapi itu lebih cepat, lebih kuat, dan lebih wow daripada aku. Maaf, tapi AI, Artificial Intelligence, lebih cepat dan lebih kuat dan lebih wow daripada aku diri sendiri sebagai manusia. Respons seperti apa kau punya peralatan atau tanda kutip satu teman yang sekuat itu, dan kepada topik ini yang bisa menolong untuk studi Alkitab. Kau punya tak hanya satu teman pendeta yang pintar, tapi satu fakultas seluruhnya daripada satu seminari yang bisa duduk samping Anda untuk menolong untuk studi Alkitab. So, ada banyak hal dalam bagian introduksi. So, protes pertama saya, harusnya ada introduksi yang lebih panjang lebar, tetapi dengan itu sudah 1-2 jam pertama dimakan dan disiapkan. Nah, tujuan itu kepada bisa berbicara dengan AI. Satu hal yang saya rasa penting sebelum bisa berbicara dengan AI itu actually belajar bagaimana berbicara dengan orang lain. Kalau orang tidak pintar berbicara dengan orang dan punya conversational skill, tidak akan terlalu gampang untuk bisa berbicara dengan manusia. So, anyway, saya harus lanjut dengan presentasi. Saya sudah protes lebih dari cukup. Ingat, AI itu bahaya. Ingat, itu akan penting untuk belajar tentang AI. Teknologi yang unik dalam seluruh sejarah. Teknologi yang bisa belajar, dan maaf, sedang belajar lebih cepat daripada Anda atau saya. Sekarang, pertanyaan, apakah hanya AI akan berkembang dan belajar, atau Anda akan juga belajar kerjasama, belajar memakai, dan belajar cara AI untuk bisa kerja bersama dengan lebih baik untuk masa depan. Dan itu sesuatu yang sangat penting, dan rumus ini akan menolong Anda untuk bisa berbicara dengan AI lebih baik. Dan ada banyak orang yang sudah pakai AI 1-2 tahun, dan setelah ini, aha, itu caranya untuk bisa lebih tepat, bisa punya hasil yang lebih baik untuk bisa konsisten. Saya akan mulai dengan rumus berbicara dengan AI. Harus bisa fokus. Nah, jujur, fokus sebelum main kata sulit zaman ini. Semua HP punya, waktu lakukan apapun, pesan kecil muncul, right?
notifikasi, distraction. HP itu didesain untuk kecanduan and untuk distraction, untuk mengganggu fokus. Kalau Anda bisa fokus waktu sedang ngomong dan ngobrol dengan teman, waktu sedang kerja dengan AI, itu sangat nolong. Tapi akan lihat, fokus itu 5 huruf, dan dalam 5 huruf ada satu kunci untuk memakai AI dengan baik. Oke? So, ini agenda untuk itu. Apa itu prompt? Kotak hijau kecil, lihat sebentar bagaimana prompt dengan baik dan efektif itu fokus dan demo. Oke, 2 prasyarat. Nah, untuk orang yang lebih tua ini penting. Mereka selalu sedikit takut, apakah bisa? Kemarin ada orang yang saya tidak pernah pakai AI, ada satu orang yang sudah umurnya 70-an plus, dan semuanya apakah bisa? Nah, orang muda yang seperti ikan sudah tahu ada air, bisa main dengan air. Tapi 2 prasyarat untuk bisa berbicara dengan air. Yang pertama jelas semua gampang, nafas, bisa bernafas. Dan itu penting. Dan harus punya satu keinginan, satu roh, satu jiwa, satu semangat. Harus bisa belajar. Dan nafas sudah cukup jelas. Kalau tidak nafas, tidak bisa belajar. Yang kedua, sejak COVID, Anda bilang sekarang, pasti Anda bisa. Prasyarat yang kedua itu bisa WA. WA sudah membuktikan di Indonesia juga, siapapun bisa ngobrol dengan siapapun tanpa harus bertemu. Kerja pun bisa tahan dan jalan tanpa bertemu. Belajar sekolah. COVID. Akan belajar itu atau tidak? Dengan WA dan berapa banyak cara digital dan komunikasi digital, orang ternyata bisa ngobrol dengan orang lain secara digital. Dan so, akan lihat dengan cara yang mirip, apa artinya. Apa itu prompt? Prompt itu kotak hijau kecil, dan itu cara yang kami berbicara dengan teman, dengan manusia, dan juga dengan manusia. Itu tempat untuk perkataan, percakapan, untuk ngobrol, conversation. And di situ akan tulis perintah, di situ akan interaksi. Tapi Google ada tempat untuk masuk, dan cara Google sangat-sangat beda. Tahu 1, 2, 3 kata kunci, dan dari itu dapat apa yang diinginkan. Sebentar lagi akan lihat AI sangat-sangat beda. Ternyata kalau saya kepada teman kirim 2 kata kunci, maka akan kirim kembali 2 tanda tanya. Apa? Akan lanjut daripada itu sebentar lagi. Oke, so itu prompt. Lanjut. Ini bercakap dengan AI sama persis hampir. Ketika kita berbicara dengan teman, untuk orang yang sulit, ini yang manusia, ini yang bukan manusia. Ternyata duanya akan bisa ngomong. Oke, ini contoh percakapan dengan WA. Duanya manusia dan teman baik yang ya, kita apa yang kami belajar bersama. Oke, lihat yang ini, ternyata ini manusia dan ini satu AI. Ini WA dengan manusia, kanannya WA dengan mesin AI. Segampang itu. Dia akan belajar bagaimana hasil yang baik dan betul bisa memfokuskan itu. AI bisa menjadi hanya alat bantu atau asisten, tapi sejenis teman untuk ngobrol, diskusi, belajar, atau khusus fokus hari ini bagaimana jadi teman anak yang baik-baik. Oke? Semua sudah siap? Berarti bagian pertama selesai. So, bagaimana membuat prompt yang baik dan efektif? Sabda sudah bikin, dan itu unik daripada Sabda bikin sendiri. 2 bulan setelah AI baru keluar, kami sudah lihat, wah ini rahasia, dan ini yang penting, dan sejak itu dikonfirmasi oleh hampir semua pihak yang ada di dunia. Okay? Tapi itu cara untuk menolong kita berbicara dengan AI secara yang baik, secara yang efektif, secara yang konsisten, itu 5 huruf. Okay? Ingat sekolah minggu? Semua akan baca bersama huruf per huruf. F adalah O adalah objective. K adalah U adalah usage. And yang paling penting S adalah spicy. Dan untuk itu bukan jam makan atau jam And spicy itu special request, specific needs, style. Dan akan lihat bagaimana 5 ini akan membuat prompt
yang luar biasa baik dan kurang dari 5 menit akan coba bersama. Bersama berarti Anda dengan satu orang lagi dan semua akan harus pakai HP akan coba dari paling dangkal sederhana sampai lebih sulit dan akan lihat daripada 0 sampai fokus seperti apa. Oke, lanjut. So, F adalah format. Apakah format? Format itu bentuknya, itu struktur. Format itu perbedaan antara poesi dan lagu dengan esai. Kalau saya punya spreadsheet, CBS itu format yang sangat-sangat beda daripada misalnya resep. Kalau saya bikin cerita drama untuk anak, dan ada anak pertama, kedua, dan narator, ibu, dan seterusnya. Jelas itu beda daripada kalau saya sedang bikin blog. Podcast tidak sama dengan lirik dan seterusnya. Dan format apapun, kemarin saya sedang bikin mind map, executive report, dan seperti itu. Siapapun yang pernah tugas sekolah, sekarang kemungkinan mengerti. Rumah apa? Nah, dalam formatnya. Dan lebih penting daripada hanya format, itu objektif. Untuk apa? Sangat penting tahu bentuk hasilnya, tapi lebih lagi apa yang diinginkan, hasil. Okay? And so tujuan Anda sedang melakukan PA. Okay? Saya mungkin just mau ngobrol, nggak bosan, atau saya mau untuk belajar tentang satu topik. Ini lucu. Mau belajar prompting atau tentang AI? Nah, saya dapat kesempatan untuk yang tentang AI. Tanya AI. AI, saya mau belajar lebih banyak tentang AI. Apakah AI? Apa cara yang baik untuk menggunakannya? Apakah ada rahasia untuk prompting yang baik? Semua pertanyaan itu tanya dengan AI. Ngobrol. Sama dengan kalau tanya Bu Yuda. Bu Yuda, saya dengar ibu mengajar tentang AI ya. Wah, apa rahasia untuk itu? Apakah ada cara yang baik? Dan seperti itu caranya. Tapi yang penting daripada ngobrol sampai lakukan PA, mungkin untuk tugas sekolah, mungkin untuk menulis, untuk bikin blog. Beberapa dosen saya dengar dari dosen yang bilang, bagaimana bisa melarang siswa atau mahasiswa dari pakai AI? Saat yang sama mereka tanya, saya sedang bikin skripsi, bagaimana AI bisa menolong saya atau thesis atau mereka sedang S2 dan mereka mau pakai AI dengan melarang orang lain pakai AI. Dan benar. Tapi yang penting objektif. Untuk apa? So, format itu bentuknya, objektif untuk apa? K itu konteks. Konteks itu scope, itu latar belakang, kondisi itu perbedaan antara kalau ini untuk secular atau untuk Kristen, untuk Islam. Ini perbedaan antara mungkin budaya Indonesia. Saya mau dari pandangan marketing atau dari pandangan yayasan, non-profit. Saya mau dari pandangan apa? Itu konteks atau perspektif. Dan kalau AI punya seluruh internet, hampir plus-plus di dalamnya, jelas saya tidak mau semuanya. Saya mau satu bagian. Kalau saya jelaskan tentang konteks, biasa saya jelaskan tentang Klaten. Klaten itu kota kecil. Dan di situ masih ada Andong dan Dokar. Dokar itu sejenis kuda, di belakang ada kereta kecil, dan ada beberapa variasi, 2 roda punya nama lain daripada 4 roda, 2 kuda beda daripada 1 kuda, tetapi kuda itu punya sejenis kacamata kuda. Itu punya cara untuk filter, untuk hanya lihat. Tidak lihat semuanya, tetapi hanya apa yang mau jadi fokus. Dan dengan itu tidak takut kalau ada mobil yang lewat. Tidak perhatian segalanya. AI sedikit seperti itu. Semua di dalamnya, tetapi saya mau dari pandangan Kristen, sangat beda hasilnya. Atau saya mau dari pandangan orang yang sudah ahli bahasa dan seterusnya. So anyway, konteks itu scope, itu kacamata kudanya yang diberi. Untuk itu fokus kepada satu bidang, ilmu atau seni. Dan duanya memberi jawaban yang baik. Oke, U saya suka untuk ngomong tentang 3 siapa. Itu tentang role atau peran, itu tentang user dan user case. Siapa? Kalau saya tanya dan ngobrol dengan AI, siapakah saya? Kalau saya bilang, saya seorang Kristen yang cinta Alkitab,
Berapa beda jawabannya daripada kalau saya bilang, saya seorang atheist yang benci Tuhan. Semua mengerti ada paradoks di situ, atheist tidak percaya dalam Tuhan, dan iman bisa benci dalam yang tidak dipercaya. Tetapi kalau saya atheist yang benci Tuhan, jawaban berapa bedanya? Kita akan lihat sebentar lagi. Siapakah saya? Juga untuk siapa? Kalau ini untuk anak yang umur 5 tahun, atau ini untuk yang jurnal akademis? Ini untuk presentasi kepada board of directors, ini surat untuk permohonan resmi, atau ini hanya blog, atau ini hanya untuk lucuan dan fun-fun, ini satu draft seperti apa? Well, itu untuk siapa? Untuk siapa berarti untuk target, untuk niche, untuk market. So, siapa saya? Untuk siapa? Dan ternyata dari siapa tak oleh siapa. AI luar biasa, itu bisa jawab daripada suara Einstein atau daripada sebagai satu guru, dosen teologis yang ahli bahasa Yunani, sama belajar tentang kata agape. Berapa beda jawaban daripada kalau just ceritakan tentang agape. Saya bisa tanya, sebagai satu pendeta yang sudah pengalaman counseling dan punya hati Bapa dengan kesabaran dan selalu punya firman dan jawab dengan itu. Berapa beda daripada sebagai satu secular counselor. Saya bisa memutuskan dari siapa, oleh siapa. So, saya lansia, saya guru, siapakah saya? Sangat tolong. Untuk siapa? Dari suara siapa? Hampir selesai. S, spicy. Dan semua tahu spicy. Itu perbedaan tadi malam. Ada telur balado. Wah, merah warnanya dan pedas. Tapi telur bedakan dengan telur sama aja. Nah, mengapa telur itu beda daripada telur tadi yang hanya kuning dan ada warna merah? Mengapa telur dengan McDonald's yang beda daripada di Paris kemarin yang mahal enak? Atau seperti saya biasa di Indonesia bilang, ayam adalah ayam. Tapi ayam di Solo, ayam bakar enak sekali. Manis sedikit dan seterusnya, hati-hati, api tidak membakar hanya ayam, tapi seluruhnya bye-bye hangus kampungnya. Api pun itu bahaya, semua teknologi bisa bahaya. Tetapi ayam bakar bandingkan dengan ayam padang, ada yang suka ayam padang? Yang masakan padang? I say right, padang? Padang, maaf. Ayam padang ada, tapi situ itu mulut yang terbakar. Dan dua-duanya jelas beda daripada KFC yang masih belum dibukti itu ayam. Tapi ayam adalah ayam kecuali khususnya. Dua orang bisa tanya hal yang sama tapi tergantung gayanya, caranya, tambahan. Seperti apa? Saya tanya sesuatu dan saya bilang, jangan lupa tambah ayat-ayat referensi dari Alkitab. Atau memberi saya 3 pertanyaan untuk diskusi. Saya bisa tanya untuk style yang humor. Atau style yang dalam bahasa dan gaya teenager. Jangan lupa emoticons. Semua ini saya bisa. So, kurang lebih ini memberi alasan untuk apapun. Dengan cara seperti ini, itu bisa akademis, itu bahasa yang saya mau, semua ini bisa diubah sesuai dengan keinginan. Dan kalau lebih sudah selesai. Sekali lagi akan baca itu, setelah itu akan buka hati dan akan main bersama. So, fokus adalah kunci untuk membuat prompt yang baik dan efisien, dan sekaligus untuk melakukan PA atau apapun. Itu alasan tidak langsung akan PA bersama, tapi akan lakukan fokus. Sekali lagi, sekolah minggu. F adalah strukturnya, seperti apa bentuk. O adalah untuk apa lakukannya, pasti ada tujuan. K adalah scope, kacamata manusia atau kuda, nanti lihat. U adalah 3 siapa. Siapa Anda, siapa AI, and untuk siapa.
Dan terakhir S adalah spicy, yaitu semua yang Anda kenal yang punya keistimewaan atau kepentingan untuk Anda. Itu yang akan memberi perasaan yang unik. Alright, sekarang saat untuk mulai. Caranya itu akan buka HP Anda dan akan cari teman untuk samping dua-dua orang, hasilnya dilihat, dibandingkan siapa sini tidak punya HP. No, that's okay. Kalau tidak bawa HP, ada itu dengan sopan mati. Okay, so semua akan lakukan ini bersama dan akan duduk samping orang dan nanti you akan lakukan, baca hasilnya dan orang samping Anda akan lakukannya dan akan tukar lihat hasil mereka. Okay? Itu aturan main dan caranya. Dan silakan buka HP dan buka daripada satu halaman web, tidak perlu untuk install aplikasi, tidak perlu untuk login. ChatGPT itu yang paling gampang. Ya semuanya. Nah, dua tambahan, nanti akan ada satu mikrofon yang keliling dan akan ada kesempatan untuk share hasil yang Anda dapat. Jangan malu karena Anda bisa salahkan AI. Salah bilang, ya bukan aku tetapi ini AI. Yang kedua, Anda akan dapat hasil, baca itu baik-baik dan baca hasil daripada orang samping Anda. Oke? Ada yang tidak punya HP? Kalau itu tiga orang bisa. Alright, kurang lebih semua sudah siap. Lihat orang sampingmu, mereka siap atau belum? Berarti cek apakah ada halaman daripada OpenAI dan lihat di bawah ada prompt. Warnanya tidak hijau, tetapi akan sebentar lagi, jangan mulai, akan sebentar lagi ketik 3 huruf bersama huruf besar. Oke? Siapa yang belum siap? Dua exactly yang dia minta, satu. Yang kedua, setiap kali dia permintaan jangan keluar dari GPT ya. Jangan dimatikan, tapi akan lanjut di dalam thread atau just lanjut. Ya, itu yang kalimat berikut. Selama hands on, jangan keluar dari ChatGPT. Kadang-kadang lucu, maka dapat hasil langsung matikan. Nah, itu mulai dari nol dan AI tidak punya waktu untuk belajar tentang Anda dan itu bukan conversation, itu seperti setiap kali ada WA dengan orang, oke, hapus nomornya. Saya mulai lagi waktu. Anda sudah tahu dengan teman, jangan langsung dihapus. Sekarang ada alasan, tapi jangan mulai sekarang. Oke, Anda sudah siap? Cek. Alright. Akan seperti saya janji mulai dengan 3 huruf besar, huruf D, O, A. Oke, Ketik. Alright. Dan lihat seperti apa hasilnya. dengan kapital ya. Ya, dengan huruf besar, capital letters. D, O, A. Alright. Dan baca yang samping Anda. Oke, apa? Ya. Oke, Mak. Ya, bisa. Oke. Dan mikrofon yang klik. Doa can stand for several things depending on context. Here are the most common meanings. In general use, doa is that on arrival. Wah, itu penting saat pertimbangan. Ya. Banyak. Satu lagi. Ada lagi? Bentar, kontrolnya aja. And in entertainment is doa that are alive from video game Video series. game, dan aja. That are alive or from 2006 movies. Tidak ada series filmnya. DOA from a band. Oke, ada band dia oleh ada And also a DOA from 1950 or 1988 film. Wow, belajar satu baru setiap kali ini. Oke, coba satu yang lain. Semua dapat, Masih banyak lagi. ada yang dapat bahasa Inggris, jelas. Semua siapa yang tidak dapat bahasa Inggris? Oh, Oh, hasil dalam bahasa Jerman silakan. Seperti apa? Ini saya translate ke bahasa Indonesia juga. enggak. Baca bahasa Jerman langsung. Just baca bahasa Jerman ya. Kalau tidak mengerti salah. Doa kann für verschiedene Dinge stehen, je nach Kontext. Hier sind einige mögliche Bedeutungen. Pertama tuh dead on arrival, ein Begriff aus
dem Gesundheits- und Rettungswesen der verwendet wird, zu beschreiben, dass eine Person tot ist, wenn sie im Krankenhaus eintritt. Yang kedua, Direction of Arrival in der Stigmaverarbeitung, insbesondere bei der Verarbeitung von Signalen aus anderen Arrays bezieht sich Doa auf die Besinnung der Richtung, aus der eine Signal kommt. Karena cukup panjang sini ada sampai 5. Yang ketiga tuh Date of Assignment, yang keempat tuh Department of the Army, yang kelima nih Desoxyribonucleic itu kayak arah DNA gitu sih. Oh wow, okay. So sangat beda. Nah, kali ini maaf dalam bahasa Indonesia kami akan coba dengan cepat mengubah bahasanya. Segampang ini. DOA masih besar dalam bahasa Indonesia. Seperti apa hasilnya? Ya? Dan sekaligus lihat yang samping Anda, kadang hasil bagus, kadang aneh, dan ya ini biasa orang seperti ini. Silakan. Baca aja. Dalam bahasa Indonesia, doa umumnya merujuk pada doa dalam huruf kecil, bukan akronim. Merupakan permohonan atau harapan kepada Tuhan. Doa adalah bentuk komunikasi spiritual dalam berbagai agama dan budaya. Misalnya doa sebelum makan, tidur, syukur, ataupun doa mohon keselamatan. Terus kedua ada doa sebagai akronim, jarak tapi bisa saja dibuat. Merujuk pada huruf kapital D, O, dan A, bisa saja merupakan singkatan tergantung konteks, misalnya organisasi. Kalimat terakhir ini silakan Pak. Kesimpulan, kalau kamu punya konteks tertentu, agama, sekolah, film, organisasi, atau yang lain, itu bisa bantu lebih spesifik. Oke, so kurang lebih AI bingung. Kayu punya konteksnya dan ternyata ini bisa dari konteks berapa banyak. Lebih daripada itu, ada banyak yang hanya dari English diterjemah. Sehasil tadi diterjemah kepada bahasa Indonesia. Bukan apa yang diharapkan, ya. Oke, coba lagi. Sudah bisa ganti bahasanya. Sekarang kami akan jelas apa objektif. Kami tahu apa arti doa dengan huruf kecil. Apa bedanya dengan hanya mengubah sedikit. Apa arti doa? Tadi mau tahu konteks. Silakan. Doa adalah permohonan, pujian, atau ucapan syukur yang disampaikan seseorang kepada Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan apapun, good terus. Dalam banyak agama dan kepercayaan, doa merupakan cara manusia untuk berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan, baik secara lisan maupun dalam hati. Dan bahasa Arab mungkin. Oke? Masih banyak lagi. Ada itu dalam bentuk apa? Dalam paragraf ini? 2-3 paragraf? Lebih. Oke, sebanyak Iya, paragraf. 3 paragraf. 3 paragraf. Iya. Oke? Ada yang dapat hasilnya yang beda? Panjang. Lebih panjang. Oh. Pertama arti doa secara umum, tadi secara bahasa ada kata Arab, secara istilah, terus ada fungsi dan tujuan doa, terus contoh doa secara umum, terus dalam berbagai agama ada Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, kepercayaan lokal. Oke. So, tadi bingung tentang konteks, ini dari entertainment, ada dari software, dari medis, ada dari apa. Sekarang itu sadar, oh ya ini dalam konteks agamaan, tapi percayaan, ini omong dengan Tuhan, Dewa, Dewi, apapun, tapi mungkin itu baik untuk ngomong tahu objektif, tapi apa konteksnya? Coba tanya yang ini, apakah, tadi paragraf, kami akan ganti formatnya. Apa hasil yang sama atau beda? Kami ganti formatnya, setelah itu akan main dari konteks. Apa arti doa dalam point-point? Gimana hasil yang sama atau ternyata mulai sangat beda? Dan apakah masih dalam bahasa Inggris atau masih dalam bahasa Indonesia? Indonesia, secepat itu. Seperti saya ngomong dengan teman dan ternyata jangan, lebih baik ngomong dalam bahasa Indonesia. Oke, lanjut dalam bahasa Indonesia. Mungkin kadang-kadang harus diingatkan. Oke, hasil berikut. Oke, mau share? Dan kalau Anda dapat, lihat yang orang samping. Share. Cuma dibaca aja poin-poinnya. Berikut beberapa poin tentang Berarti ada poin.
kalimat pertama beberapa poin saya itu mengerti email apa dan formatnya. Good. Permohonan. Doa adalah permohonan pada Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Oh, masih lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi dari Tuhan? Terus. Kedua, komunikasi spiritual. Doa merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. 3, ungkapan syukur. Doa dapat berupa ungkapan syukur atas nikmat yang diterima. 4, pujian. Doa juga dapat berupa pujian kepada Tuhan. 5, petunjuk dan kekuatan. 6, perlindungan. 6 poin. Oke. Tapi apakah betul ini yang diharapkan? Itu hasil yang lebih baik. Apa bedanya dengan sebelumnya? Ini lebih sistematis, lebih terstruktur, secepat, tanya dalam poin-poin. Lebih gampang untuk baca daripada hanya paragrafi sebelumnya. Anda sudah bisa ganti formatnya, bisa ganti bahasanya, bisa ganti topiknya, bisa betul mulai fokus. Kami sekarang akan kembali kepada pertanyaan masalah tadi, konteksnya. Gimana hasil ini? Apa arti doa Hindu? Hanya tambah satu kata. Hanya apa arti doa, tapi apa arti doa Hindu? Oke, jadi hasil samping Anda. Arti doa dalam agama Hindu poin-poin yang pertama sarana berkomunikasi dengan Tuhan Brahman, yang kedua pengungkap rasa bakti pengabdian, yang ketiga permohonan perlindungan dan bimbingan, yang keempat bagian dari ritual dan upacara, yang kelima menyucikan pikiran dan jiwa, yang keenam membangun kesadaran akan kehadiran ilahi. Terus di bawahnya ada contoh doa dalam Hindu, Gayatri mantra. Gimana? Kalau Anda adalah orang Hindu, cukup memuaskan? Kau? Dan punya pengalaman? Satu lagi. Pilih satu lagi. Oke, korban yang berikut adalah berikut adalah arti doa dalam agama Hindu disajikan dalam poin-poin agar mudah dipahami. ada puja, ada mantra, ada bakti, ada yoga, ada apa lagi? Arti doa dalam agama Hindu, poin-poin 1, sarana komunikasi dengan Tuhan, Ishvara. 2, ungkapan bakti, pengertian spiritual. 3, permohonan untuk kebaikan dan kesejahteraan. 4, mengingat akan dharma dan kebenaran. 5, penggunaan mantra suci. 6, bagian dari ritual dan upacara. 7, memberi ketenangan hati dan kesadaran spiritual. Dan ada contoh doa. Oke. Gimana? Bagus hasilnya ya? Nah, ini lucu. Saya waktu di Bali, orang dapat hasil itu dan dia sudah pelayanan lama sana dan bilang, wah ini bagus. Dan hanya itu, saya bisa pakai ini dengan tetangga saya ke sana dan ngomong, saya bilang, you percaya seperti ini tentang doa, ya. Apakah ini benar? Ya doa untuk Anda seperti apa? Dan ngomong langsung bisa cara untuk ngomong dan bandingkan, belajar sedikit tentang apa yang mereka percaya tentang doa. Setelah itu bisa share apa yang Anda percaya tentang doa. Oke, lanjut karena waktu sangat terbatas. Apa arti doa Hindu? Sekarang coba apa arti doa Islam? 40 hari tidak makan, 30 hari tidak makan. Ramadan, tak? Apakah ada 5 kali per hari? Apakah ada sholat? Apakah ada Mekah? Ada apa di dalamnya? Arti doa dalam Islam permohonan kepada Allah SWT. Allah SWT, tapi tidak ada yang belum mengerti, tidak ada Allah SWT. Allah SWT tidak ada. Allah nama. Ayo, terus.
Doa adalah permintaan atau permohonan seorang hamba pada Allah, baik dalam hal dunia maupun akhirat. Aku langsung bacain poin-poinnya. Yang kedua, ibadah yang sangat mulia. Ini penjelasannya lumayan menarik. Nabi Muhammad SAW bersabda, doa adalah inti ibadah. Nomor 3, bukti ketundukan dan ketergantungan pada Allah. Terus nomor 4, sana komunikasi langsung dengan Allah. Nomor 5, menetapkan diri kepada Allah. Takarub. Nomor 6, menunjukkan keyakinan dan keimanan. Nomor 7, memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Nabi SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Dia bersabda juga. Ada saingan. Nomor 8, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas waktu atau tempat. Nomor 9, bentuk zikir, mengingat Allah. Zikir, ya. Terus ada contoh doa sederhana. Nah, Terus ada kesimpulan. gimana? Hasilnya cukup bagus dan kalau mau bisa ikut bandingkan apa beda doa Islam dengan doa Hindu, tapi tidak ada waktu untuk itu. Sekarang yang berikut sedikit lebih panjang tapi mungkin lebih tepat untuk keinginan Anda. Apa arti doa Kristen dari perspektif Alkitab atau dari pandangan Alkitab dengan ayat-ayat mendukungnya? Oke? Ini mahasiswa, tapi jelas tidak secepat siswa. Biasa kalau saya baca ini dengan siswa, maka saya ketik sebelum saya selesai baca. Nah, ini mulai tambah umur dan jarinya tidak seperti dulu ya. Oke, siapa dapat hasilnya? Baca hasilnya. Bandingkan dengan orang samping Anda. Sesuai dengan permintaanmu. Doa adalah komunikasi langsung dengan Allah. Doa adalah bentuk hubungan pribadi dengan Tuhan, bentuk iman dan ketergantungan pada Tuhan. Ada yang di bawah-bawahnya dikasih ayatnya setiap kali. Wow. Doa sarana mencari kehendak Allah, senjata rohani, dan ya, ini ada doa dilakukan dalam nama Yesus. Ya. Mungkin nggak itu contoh. Bukan Hindu atau Ini Kristen. itu ya. Ya maksudnya, Ya. ini hanya anti doa, bukan dilakukan doa dilakukan. Dengan ayatnya. Ada ayat ini. Ya. Dan ayat ikuti pada hanya alamat. Diketik juga. Ada kutipan ayat lengkap. Oke. Satu yang lain. Sebelum lanjut. Oke, pilih. Bisa baca bahasa Inggris? Oh, no. Oke, silakan. Ya. PowerPoint-nya. Arti doa dalam kekristenan menurut kita, 1, doa adalah komunikasi pribadi dengan Tuhan. Terus ada contoh Alkitabnya, ayatnya. Terus doa adalah ungkapan iman dan ketergantungan kepada Allah. Doa adalah bagian dari hubungan yang hidup dengan Allah. 4, doa harus dilakukan dengan iman, bukan ragu-ragu. 5, doa mencakup syukur, permohonan, dan penyembahan. 6, Yesus menjadi teladan dalam berdoa. Itu ada kesimpulannya. Gimana? Jawaban itu lebih baik atau tidak daripada pertama waktu ketik doa? Lebih daripada itu, saya masih ingat ada satu kelompok pendeta kurang lebih 60-an dari luar Jakarta yang sedang belajar tentang ini pertama. Waktu mereka sedang untuk doa Islam, setelah itu satu pendeta yang tahu tangannya dan dipanggil dan dia bilang, saya sudah melayani 20 tahun dengan orang ini dan ini betul bagus sekali. Saya bisa pakai ini untuk jadi alat penginjilan kapanpun, dimanapun. Saya hanya harus tahu ini di depan mereka dan bilang ke mereka, share tentang ini, mana yang benar, mana yang tidak, and lanjut daripada itu. Anda sudah dapat lebih dari cukup untuk penginjilan. Tapi yang paling mengkagetkan saya, yaitu pendeta yang sederhana. Dan waktu lakukan yang ini,
Dia baca hasilnya dan dia langsung lompat dan dia seperti kayak heart attack, and dia bisa sampai kalimatnya keluar. Saya bisa pakai ini hari Minggu, ini bagus sekali, sudah ada ayatnya. Dan karena ada struktur, point per point, sudah ada, dan hanya point, tapi dasarnya daripada firman. Dan untuk orang sederhana itu sudah bagus dan mungkin kalau lebih baik daripada kalau dia hanya cari sendiri. Hati-hati, AI bisa bahaya. Jangan sampai itu jadi shortcut. Jangan sampai, oke, ini tema untuk minggu depan, ini judulnya, ini ayatnya. Saya mau, siap. Shalabim, sudah siap. Itu bisa bahaya minta ampun. Tapi ada cara untuk pakai AI untuk memultiplikasi khotbah, untuk mempersiapkan langkah per langkah per langkah, atau untuk lakukan tugas di sekolah dengan baik-baik. Anda sudah lihat awal daripada bagaimana fokus bisa menolong untuk dapat hasil yang berapa kacaunya, nah berapa bagus. Dan yang pertama, seperti Google, DOA, kalau hanya lempar kata sangat beda daripada mulai dunia. Saya memberi satu, ini sejenis bonus. Satu prompt lagi, coba aja. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Saya ingin mengajar tentang doa yang Alkitab yang untuk anak. Coba 7 tahun lebih baik lagi. Tolong berikan 3 poin pengajaran penting tentang doa. Tambahkan ayat-ayat Alkitab sebagai pendukung. Dan kalau mau, pertanyaan diskusi. Atau mungkin aktivitas. Atau apa yang you suka atas ayat dan dalam. Oke? Dan jangan lupa, terima kasih. Wow, di sini bisa just tambah dunker. Oke? Nah, saya lihat mereka sedang ketik, ini kesetiaan, ini komitmen, dan ini maaf cara yang kuno. Ada di sini yang sudah dengar tentang Google Lens. Klik foto, cut paste, dan ini sudah selesai. Ya, wow, ya. Ini sudah bagus-bagus. Ada untuk yang lebih tua, ada nama Google Voice. Google Voice apa? Mereka ambil HP-nya dan mereka bilang, saya seorang Kristen yang cinta Alkitab, saya ingin mengajar tentang doa, dan itu sudah diketik, klik, dan ada hasilnya. Semua tidak harus pakai jempol Anda untuk ketik. Ada berapa banyak cara yang cepat sekali untuk bisa masukkan. Dan saya memberi satu contoh. Anda bisa, kalau ada kulkas, foto, isinya dan tanya AI. Resep apa yang saya bisa bikin dengan makanan yang sini? Dan itu akan tahu, lihat makanan, dan itu akan memberi usulan. Bisa pakai foto, bisa pakai OCR, bisa pakai gambar, dan berapa banyak caranya. Hasilnya? Oke? Tidak oke? Satu yang mau baca? Yang mau baca? Oke, ya. Oh, enggak juga. Yang tadi bisa number 2 over here. Oh. Ya, yang tadi pakai Google Lens. Gimana hasilnya? Jawabannya, saya sangat senang mendengar bahwa Anda ingin mengajarkan tentang doa kepada anak-anak terutama usia 10 tahun. Mengajarkan doa sejak dini adalah fondasi yang sangat kuat dalam membentuk hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Berikut adalah 3 poin pengajaran penting tentang doa yang Alkitabiah untuk anak-anak lengkap dengan ayat Alkitab yang mudah dipahami dan relevan. 1, doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Terus ada poin pengajaran, ayat pendukung dan penjelasan untuk anak. 2, doa harus dilakukan dengan hati yang tulus. 3, doa mengajarkan kita untuk meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus ada aktivitas tambahan untuk anak 10 tahun. Doa bersama, doa kreatif, dan diskusi. Terus dengan pendekatan yang sederhana dan menyentuh hati, Anda bisa membantu anak-anak memahami esensi doa yang Alkitabiah. Semoga pengajaran ini dapat memberkati mereka dan membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan melalui doa. Dari waktu mulai dengan doa sekarang sampai bisa punya pengajaran yang kecil,
berapa baik dan hebat fokus. Saya akan tanya, mengapa warna-warni? Ada yang mengerti warnanya? Seperti apa? Oops. Fokus. So, saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Pakai ini kapanpun dan itu sudah akan nolong untuk dapat jawaban yang lebih tepat. Ini adalah warna kuning adalah user. Good. Dan saya ingin mengajar tentang doa. Itu adalah objektif. Tujuan saya jelas sekali. Dan doa yang Alkitabiah, yang cinta semua ini memberi konteksnya. Saya seorang Islam yang cinta Al-Quran. Saya mau doa tentang doa yang seperti Muhammad. Berapa beda konteksnya. So ini jelas konteks penting. Tolong berikan 3 poin. Poin itu format and stylenya. Okay. So, not stylenya, sorry. Spicy-nya. Kalau ya bisa bilang tambahkan ayat, pertanyaan diskusi, aktivitas, apapun. Oke. Kalau mau ini satu lagi, karena akan CA, silakan. Coba yang ini dengan cepat. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Tolong jelaskan macam-macam metode PA. Ternyata itu tahu tentang PA. Yang sering dipakai untuk menggali Alkitab bagi orang awam. Terima kasih. Dan lihat orang samping, dapat usulan dan cara yang sama? Huh? Okay. Kasih mikrofon situ, iklan gratis. Yang pertama, metode-metode untuk PA untuk orang awam. Yang pertama itu metode SABDA. Okay. S, apa yang saya lihat. A, apa artinya. B, apa yang harus saya buat atau tindakan. D, doa. A-nya mana? Enggak dikasih. Oke, ternyata tidak sempurna. Sabda itu satu cara, tapi itu kadang-kadang tidak tahu persisnya. Ada lain yang dapat sabda? Dan A itu aksi. Ya, aplikasi. Ya, seharusnya itu simak, dan setelah itu analisa, setelah itu belajar, setelah itu doa dan diskusi, setelah itu aplikasi. Oke? Yang kedua, metode 5B. 5B. Pilih, pahami, pelajari, praktekkan, dan uji lakukan. Oke? Ketiga, metode induktif, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Ya, itu sering dipakai oleh perkantas, intervarsity atau IBCF. Yang keempat, metode TOP, T, teks, O, observasi, dan P, penerapan. Oh ya, top. Yogi. Ya. Dan kelima, metode karakter atau tokoh kita. Ya, tokoh kita. Ya, contohnya ya, Yusuf, Esther, Petrus, dan Maria. Memberi usulan. Good. 6, metode topikal berdasarkan tema tertentu. Ya. Ya, sekian. Dan ada juga tips untuk orang awam menggunakan Alkitab versi bahasa yang mudah dipahami, catatan atau buku harian PA untuk mencatat hasil renungan, diskusi dalam kelompok kecil, berdoa sebelum dan sesudah PA. Ya, kan bisa juga membuat template untuk PA, contoh PA berdasarkan satu teks dan rekomendasi bacaan PA 30 hari itu. Oke. Sudah banyak cara. Satu lagi, just point-point apa? Pilih. Metode observasi, interpretasi, aplikasi. Yes. Observasi apa yang tertulis, Oh ya, interpretasi prosesnya. Ya. metode 5W plus 1H, siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Who, what, where, when, why, how. Good, bagus. Metode topikal berdasarkan tema tertentu. Ya. Metode karakter atau tokoh Alkitab karakter study. Ya. Metode devosional pribadi Dia itu salah satu. dan kesimpulan. Okay. Bagus. Summary, actually, summary studies are very good. Yeah, and bisa banyak lagi.
So, ini ternyata tentang cara TA. Sekarang ada terakhir yang ini. Pilih salah satu. Bonus prompt. Pilih, apakah Anda tahu renungan pendek? Buatkan drama tentang doa. Buat bahan mengajar. Oh, gimana ini? Buatkan lirik lagu rap. Coba aja. Tentang Tuhan menjawab doaku. Lagu rap tentang Tuhan menjawab doaku. Kalau tidak berani itu, gimana tulisan cerita anak pendek untuk anak sekolah? Oh, sorry. Itu bukan cerita anak yang pendek, tapi cerita anak. Cerita anak. Itu cerita anak. Ya. Untuk anak yang tidak pendek. Cerita itu anak. Atau renungan pendek. Oke, pilih satu, coba aja. Pilih salah satu saja. Oke, dan bandingkan. Baca dengan Lagu rap, Tuhan menjawab doaku. Waktu hati resah, aku lipat tangan. Memanggil nama Tuhan di dalam keheningan. Bukan soal gaya, bukan soal suara, tapi hatiku tulus dan dia dengar semua. Langit gelap, dia beri terang. Saat aku hilang, dia buatku menang. Biar badai datang, ku tak diri, karena doa naik, jawaban ku turut kiri. Chorus. Tuhan tahu semua isi hatimu. Setiap kata, setiap rindu, dia jawab doaku satu-satu. Tuhan dengar, Tuhan tahu. Siapa yang bisa lagi? yang samping ya bisa. Matikan rekaman kita. Ayo, silakan. Ada yang lain? Ada yang pilih renungan pendek? Ada yang pendek. Pendek. Pendek ini yang tinggi. Rosis. Bahasa gaul ya? Atas. Yang pertama. Yang paling menang. Rosis. Tahu nggak sih? Doa itu nggak cuma buat minta-minta aja, tapi juga ngobrol langsung sama Tuhan yang selalu dengerin lo 24/7. Kadang kita mikir, doa sih ribet, kata-kata keren nggak keluar, tapi santai. Cuma nggak butuh kata-kata puitis, ya dia pengen cuma hati lo yang jujur dan open. Tapi ubah Filipi 4 bilang jangan khawatir ya, tapi ceritain semua sama Tuhan lewat doa, dan jangan lupa ucapin makasih juga. Jadi kalau lagi stres, galau atau senang, lo bisa banget curhat ke dia. Ingat, doa itu kayak chatting sama Tuhan tanpa harus pakai kuota, dan dia selalu bales dengan cara terbaik buat hidup lo. So jangan mas doa yang berusis, keep it real, dan terus ngobrol sama Tuhan. Ada yang pilih cerita pendek? Ada yang dapat cerita pendek? Berarti semua lain itu lagu apa lagi? Atau drama? Belajar. Oke. Drama. Oke, pilih satu drama. Judul Telepon ke Surga. Durasi 5-7 menit. Adegan 1 di rumah. Tino sedang duduk memegang mainan sambil cemberut. Mama, kenapa Tuhan gak pernah jawab aku? Aku udah doa minta robot baru seminggu lalu. Mamanya jawab, Tuhan selalu dengar doa kita, Tino. Tapi jawabannya bisa ya, tidak, atau nanti. Tapi aku udah bilang loh, Tuhan aku mau robot keren, tolong ya. Tapi gak datang-datang. Doa itu bukan cuma minta-minta, nak. Doa itu bicara sama Tuhan, seperti kamu bicara sama Mama. Kadang kamu cerita, bilang terima kasih, ya, soal minta tolong kan.
Tino diam berpikir. Mas Pan dengan Agak dan 2, 3. Adegan 2. Next episode. Di bagian akhir apa? Yang satu dua kalimat terakhir sering bagus. Semua bagus. Penutup ya. Tino menoleh ke penonton. Ternyata doa itu bukan soal kita robot, tapi soal bicara dari hati sama Tuhan. Yuk kita doa juga. Bagus. Oke. ada yang mau ngerap? Okay. So, secepat itu, segampang itu. Ini dia satu contoh daripada lagu juga. Saya baca, doa itu kuat. Saat pagi hari aku berdoa, Tuhan Yesus dengar suaraku. Saat siang tiba aku berdoa, Tuhan Yesus selalu dekatku. Doa itu kuat, doa itu indah. Tuhan Yesus selalu mendengar. Doa itu kuat, doa itu indah. Jawabannya paling sempurna. Saat malam tiba, aku berdoa, bersyukur atas kasih-Nya. Saat aku sedih, aku bersuka cita. Aku berdoa, Tuhan setia. Dan itu hasil daripada fokus. Anda bisa daripada nol, dan saya harap prinsip di belakang itu dipakai nanti waktu PA, tapi bisa dipakai untuk apapun. Sedang baca sesuatu, ada orang yang tanya atau satu konsep, satu ide. Maaf, ada sedang khotbah, gimana? Saya bisa lanjutkan conversation tentang apapun. Okay? Anda baru belajar basic prompting. F adalah format. Good, sampai dihafal. O adalah K adalah konteks. U adalah tiga siapa. Dan S adalah apapun yang Anda mau tambah untuk bikin keistimewaan spicy. Okay, ini satu jenis prompting. Ada advanced strategic prompting yang punya resep, chart, framework, one shot, many shot. Ada daripada chain of thought, dan banyak-banyak cara lain yang bikin lebih rumit lagi. Media prompting tidak hanya teks, tetapi kalau mau bikin gambar atau lagu atau yang semua itu pakai prinsip. Dan kalau mau media prompting, ada informasi tentang itu di Sabda, salah satu episode apa. Tapi itu lain lagi, dan itu sering AI dengan AI. Saya bikin lagu, liriknya di satu tempat, saya bikin gambar di tempat yang lain, saya bikin suara dan nyanyian mungkin di Suno, dan saya gabung semua itu bersama. Ada banyak cara untuk kerja AI bersama AI. Dan lagi Anda belajar basic prompting, fokus, sudah lebih dari cukup seperti punya SIM, dan dengan itu saya rasa Anda sudah aman untuk bisa lakukan PA dengan AI, nama AI Squared. Ada advanced strategic prompting, effective prompting, media prompting, conversational prompting. Dan jujur, kalau Anda bisa ngobrol dengan AI sama dengan ngobrol dengan teman sedang melakukan tugas, dan dengan apa, saya punya masalah dengan ini, apa ada usulannya? Saya foto dan ngobrol. Itu bisa, dan apakah ada usulan? Saya baru selesai tulis blog. Bacalah dan memberi kesan. Okay? Conversational. And then API, untuk orang programmers, ada satu orang sini yang mengerti banyak tentang API, and then banyak jenis yang lain. Okay, lanjut. So, AI terus berkembang, AI terus belajar. Apakah Anda terus belajar? Kita harus belajar AI dari sekarang. Pakai AI untuk memuliakan Tuhan, pakai AI untuk memuliakan Tuhan, pakai AI untuk belajar Alkitab, dan sekarang akan lakukan itu bersama. Akan belajar AI Squared daripada Bu Yulia, dan ini slide terakhir dari sini. Oke? Bisa lanjut atau udah capek mau berdiri sebentar? Tidak. Ya, gimana? Saya yakin saudara sudah pernah memakai AI, tapi saudara belajar AI mungkin autodidak, maksudnya belajar sendiri, belajar dari teman, belajar dari seseorang yang lain, atau belajar dari TikTok, atau belajar dari YouTube, gitu ya. Sering orang ketika
membuat prompt itu asal gitu ya, atau random, asal nanya aja itu. Dan seringkali hasilnya tidak memuaskan. Bukan hanya memuaskan, tapi kadang AI memberi informasi yang salah. Sebenarnya bukan masalah AI-nya yang salah, tapi cara kita nanya salah. Jadi key untuk saudara bisa memakai AI dengan benar adalah the art of asking questions. Seni untuk bertanya. Semakin baik saudara bertanya, semakin baik saudara akan mendapatkan jawabannya. Jadi seringkali kita bertanya tidak dengan benar kepada AI sehingga saudara mendapatkan jawaban yang tidak sesuai atau bahkan salah. Ya, jadi hati-hati ketika saudara membuat prompting, saudara harus belajar seni conversation, seni bertanya. Semakin bermutu pertanyaan Anda, jawabannya akan semakin baik. Jadi saudara nggak bisa main-main dengan AI. You have to know how to use it right, gitu ya, supaya saudara bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada cara yang salah, bukan hanya cara ya. Ketika saudara memakai AI, banyak kali, tadi Pak Max sudah bilang sangat berbahaya. Berbahayanya apa? Kalau 3 hal ini, ingat ya. Kalau saudara memakai AI untuk tujuan yang salah, very dangerous. Yang kedua, kalau saudara memakai AI untuk motivasi yang salah, itu juga very dangerous. Dan yang ketiga, saudara memakai AI dengan cara yang salah. 3 hal ini harus benar tiga-tiganya. Saudara mungkin punya hati yang tulus, saudara memakai untuk tujuan baik, tapi kalau caranya salah, nanti hasilnya juga tidak baik. Tapi banyak sekali mahasiswa memakai AI untuk motivasi yang salah. Saya ingin mendapat good grade tanpa belajar, so aku pakai AI. Kalau motivasinya salah, AI akan memagnify, akan memperbesar lagi karakter saudara yang jelek. So very dangerous. AI bisa mengubah karakter saudara, AI juga bisa memperbesar kelemahan saudara. Semakin saudara malas atau semakin saudara memang tidak punya hati yang baik, gitu ya, ketika memakai AI, maka AI akan semakin menjerumuskan saudara. Dan yang terutama, untuk tujuan apa saudara memakai AI? Itu yang harus you search in your heart. Saudara tuh memakai AI untuk apa? Seringkali memakai AI hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu masih enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, tapi tetap apa sih ya. Tetapi kalau saudara memakai AI untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka AI akan sangat jelek buat saudara, ya. Karena itu kami dari Yayasan Bagas Sabda selalu mengajarkan tujuan utama memakai AI adalah untuk satu hal. Kira-kira apa? Saudara mau tebak-tebak? Sabda hanya mempunyai satu tujuan ketika mengajarkan AI kemanapun. Kira-kira apa? As a Christian? Exactly. Kalau saudara sudah punya guardrail ini, punya pagar ini ya, saya mau memakai AI untuk memuliakan Tuhan, for God, maka saudara akan bertanggung jawab untuk itu. Ya, very important. Kami dari Yayasan Bagas Sabda mengajarkan AI bukan untuk saudara sukses, untuk bukan saudara apapun, tapi so that you can be a good Christians, untuk memakainya dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, dan terutama untuk Tuhan. Saudara, di dunia ini hanya ada 2 tujuan. Kalau bukan untuk Tuhan, untuk siapa? Ya, di dunia ini hanya ada 2 kekuatan, Tuhan dan setan. Ada nggak yang di tengah-tengah? Ya nggak Tuhan, ya nggak setan, ada nggak? Jadi kalau saudara memakai AI bukan untuk tujuan Tuhan, untuk siapa? Pasti untuk setan. Entah itu untuk egoisme diri sendiri, entah itu untuk membuang waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, entah itu untuk mencelakai orang lain, bahkan untuk merugikan diri sendiri, itu pasti bukan untuk tujuan yang baik. Tapi kalau saudara pakai AI untuk tujuan memuliakan Tuhan, maka for sure you responsible dengan apa yang Tuhan berikan. Tujuan dan motivasi kita semua nggak bisa lihat. Saudara mungkin bilang, itu tujuan baik kok. Tapi you never know, di dalam hati saudara yang sesungguhnya apa? Kita nggak tahu. Karena itu ketika saudara memakai AI, you are responsible to God. Ya, kami dari Yayasan Bagas Sabda bisa ngajarin cara,
tapi tujuan dan motivasi Anda sendiri yang harus bertanggung jawab pada Tuhan. Gitu ya. Dan satu hal yang kami ingin tegaskan, teknologi adalah dari Tuhan dan kami percaya dari Lembaga Sabda maka harus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu saya dan teman-teman yang ada di Sabda percaya Tuhanlah sebenarnya yang paling berhak memakai teknologi yang terbaik, yang terkini, yang tercanggih untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, karena itu kami Sudah mulai. So, Yulia akan ngajar tentang AI squared. Anda sudah lihat ini. Next slide. Itu harapan utama. Seperti baru dijelaskan. AI for God, dan sekarang AI untuk dia. ya, Dia dengan AI. ya. Karena itu Yayasan Lembaga Sabda nggak peduli untuk tujuan yang lain. Tujuan utama kalau kita punya alat yang canggih, yang so powerful, kenapa nggak dipakai untuk Tuhan? He deserve the best. Ya, bukan hanya musik yang terbaik, bukan hanya arsitektur yang terbaik, tapi juga teknologi yang terbaik harus diberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. That's why kami punya motto AI for God, because he deserve the best. Ya. Oke. Jadi Yayasan Lembaga Sabda memperkenalkan satu metode namanya AI Square. Ini gambarnya itu square. Kemudian ada AI yang diulang 2 kali, AI yang pertama dan AI yang kedua. AI yang pertama kita masuk ke dalam ayat untuk menggali, mencari tahu apa kata ayat itu kepada kita. AI yang kedua, apa artinya bagi kita. Setelah kita tahu apa arti, kita paham arti ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu, lalu apa pentingnya bagi kita. Kita belajar kita bukan untuk memenuhi kepala kita sehingga kita pintar dan kita menjadi sombong. Kita belajar Alkitab supaya kita bisa lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari situlah kita bertumbuh. Tidak ada cara lain untuk orang Kristen bertumbuh kecuali firman Tuhan itu mentransformasi hidup kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman seperti apa yang dikatakan Yakobus gitu ya. Jadi saudara, ini kerinduan Sabda, bring the digital world to the digital world to digital generation. Dan digital generation sekarang sudah pelan-pelan akan diganti dengan AI generations. Kalau saudara sekarang belajar AI, it's not for you, tapi for the future of the church. Sekarang saudara, kami sudah pergi ke ratusan gereja di Indonesia. Sebagian besar dari mereka keluhannya cuma satu. Apa? Anak muda sudah pergi dari gereja. Sekarang banyak sekali gereja-gereja yang tidak lagi memiliki banyak anak muda. Kalau ada anak-anak muda itu anaknya majelis, anaknya jemaat, tapi tidak ada penambahan baru dari anak-anak muda. Bahkan yang lama pun, bahkan anak majelis pun sudah tidak lagi pergi ke gereja. Saudara, kami mendorong gereja-gereja di Indonesia ya, untuk mengadopsi teknologi, because that's where young people are. Teknologi itu sudah mengubah masa generasi, gitu ya. AI is here to stay and change everything. Itu satu semboyan yang sering dikatakan orangnya. AI itu sudah di sini. Kalau sudah di sini dan kita sudah pakai, kenapa nggak diajarin sekalian untuk hal yang baik? Banyak gereja nggak peduli ya pakai AI, silakan. Pokoknya gereja nggak ngajarin. Loh, gereja itu justru harus memberi guideline. Gereja itu harus memberi prinsip-prinsip supaya ketika mereka memakai teknologi, mereka tidak memakai dengan salah. Mereka anggap AI itu cuma tren, nanti kan hilang sendiri. No, itu bukan kayak corona gitu ya, bukan kayak COVID. AI akan here forever, ever. Ya, banyak bahkan ahli bilang AI sekarang menjadi listrik zaman baru. Saudara pernah membayangkan kita nggak punya listrik? Saudara, banyak orang bilang, nanti kalau pakai AI you akan kecanduan. Bukannya kita sendiri sekarang dengan listrik pun sudah kecanduan. Saudara bisa hidup tanpa listrik? Semua appliances yang ada di rumah semuanya pakai listrik. Saudara nggak pakai listrik nggak bisa hidup. But we do it anyway. Sekarang AI sudah ada di sini and here to stay and change everything. Kalau AI sudah mengubah cara kita belajar, cara kita membaca, bahkan cara kita hidup, cara kita berkomunikasi.
kemungkinan besar seharusnya AI juga mengubah cara kita melayani. Karena generasinya udah beda. Panggilan saya sebenarnya nggak perlu belajar AI. Dan I know the need. Saya tahu kebutuhan gereja masa depan. Saya bilang ke beberapa majelis yang masih ragu-ragu ya, menolak. Saya bilang, kalau ibu bapak belajar AI itu untuk masa depan gereja, it's not for you, but for the church, so young people can follow dan bisa meneruskan gereja ini ke masa generasi dengan kebutuhan-kebutuhan berbeda. Karena itu, saudara, kami sangat rindu bagaimana firman yang digital itu dibawa ke dunia digital, karena sekarang semua dunia digital. Untuk siapa? Untuk generasi digital. Ya, karena itu belajar firman Tuhan menjadi satu pokok fondasi yang paling kuat. Karena kita bertumbuh bukan karena fasilitas, kita bertumbuh bukan karena apapun yang lain, kecuali karena firman Tuhan. Kalau jemaat tidak baca firman Tuhan, gereja ini akan kemana? Gereja di seluruh dunia banyak sekali memperjuangkan hal-hal yang tidak penting. Ada hal yang paling penting adalah jemaat membaca firman dan di situ hidupnya ditransformasi dan mengubah pelayanan di dalam gereja. Itu ya. Oke. Nanti di bagian akhir. Oke, saudara yang perlu dipersiapkan sama seperti tadi, kita akan pakai OpenAI atau ChatGPT. Sebenarnya bukan hanya ChatGPT ya, saudara bisa pakai Perplexity, saudara bisa pakai Meta, pakai Gemini, Skill Focus bisa dipakai di mana pun, kapanpun. Dan khusus kami tidak mengajar hanya satu AI. Sama dengan SIM, kalau punya SIM, kunci mobil, mungkin sedikit beda, tetapi bisa mobil hampir apapun. Dan dengan cara yang sama akan pakai Focus. ya. Dan menguasai skill prompting tadi ya. Kalau saudara sudah bisa memakai Focus, saudara bisa memakai alat tools AI apapun, ya. Kemudian hafalkan tadi metode AI. Metodenya ada 4 langkah plus 1 langkah atau langkah 0. Langkah yang pertama tadi adalah AI itu mengamati teks Alkitab, kemudian menginvestigasi atau menggali isinya di dalamnya. Itu AI yang pertama. Masuk ke dalam teks dan mencoba mencari tahu apa arti yang teks ingin bicarakan pada kita. Lalu AI yang kedua adalah mengerti ajaran apa atau pelajaran apa yang didapat dari situ, artinya apa bagi saya, lalu aplikasikan. Tanpa mengaplikasikan firman Tuhan, saudara tidak akan banyak bertumbuh, ya. Tapi mengaplikasi firman Tuhan itu yang membuat saudara bertumbuh. Oke, kita akan belajar Yohanes 3. Can you open Yohanes 3? Seperti tadi, cari pasangan, Ya. yang sama. Baca secara singkat aja, saya yakin saudara sudah tahu Yohanes 3, tapi just to remind you, untuk mengingatkan banyak poin-poin yang ada di situ, just baca aja secara scan dengan cepat. Malam gelap. Secara garis besar paling tidak saudara tahu apa isi Yohanes 3. Ya. Nah ini prasyarat saudara harus baca, ya. Saudara harus baca, nggak bisa saudara nggak baca. Nah karena waktu yang sangat terbatas, waktu untuk membaca saudara harus, ya saya anggap saudara sudah baca lah gitu ya, supaya tidak membuat waktu yang lama. Oke, ada berapa langkah tadi? 4 langkah dengan tambahan langkah 0. Langkah 0 adalah langkah doa. Ya, kita harus berdoa sebelum kita melakukan PA. Saudara, ada 2 masalah dari survei ya. Kenapa orang Kristen tidak mau baca Alkitab sendiri, maunya di gereja, dan kebanyakan orang Kristen lebih senang dengar seminar daripada baca firman Tuhan sendiri di rumah. Bahkan ada yang joke ya waktu itu ke saya, iya Bu, bukan back to the Bible tapi back to seminar. Karena lebih banyak orang senang mendengar seminar daripada melakukan Bible study pribadi. Bahkan Bible study pun itu dengar dari orang yang menceritakan tentang isinya, bukan dia sendiri Tentang menggali. hasil PA mereka, bukan Ya. hasil PA-mu. Nah itu yang membuat orang Kristen itu sepertinya dia pintar, tetapi sebenarnya tidak punya dasar. Saudara sendiri harus baca Alkitab. Dengar khotbah penting, sangat penting sekali. Tapi makanan sehari-hari saudara sendiri harus
mencoba untuk mencari makan dan mengunyah sendiri, memasak sendiri dan mengunyah makanan itu, bukan disuapin aja gitu ya. Nah ini menolong kita. Ada dua masalah, orang nggak mau baca Alkitab. Satu, karena waktu. I have no time. Melakukan PA itu butuh waktu yang cukup panjang, betul. Yang kedua, aku nggak paham. Udah baca sih, tapi ya nggak paham, ya nggak ngerti, ya cuman gitu aja gitu ya. Itu yang membuat orang Kristen akhirnya tidak pernah mau melakukan. Nah, langkah pertama adalah berdoa. Minta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita supaya mengerti. Langkah 0, langkah dasar. Mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini emas, sesuatu yang harus saudara lakukan. Sekarang pertanyaannya, AI bisa menolong langkah 0 ini? AI bisa menolong saudara untuk langkah 0 nggak? Why? Kenapa? Yang harus berdoa bukan AI. AI nggak perlu berdoa, AI nggak perlu bertobat, AI nggak perlu diyakinkan. It's just a machine. AI itu mesin. Saudara yang harus berdoa. Jadi langkah ini tidak mungkin akan dibantu oleh AI. Ya. Kedua, langkah pertama, saudara harus membaca, menyimak dengan teliti seluruh perikop dalam pasal yang saudara pelajari ya. Ini kita nggak ada waktu, anggap aja asumsi saudara udah baca, gitu ya. Nah, apakah langkah ini bisa dibantu dengan AI? Banyak yang enggak. Jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, nggak bisa dibantu dengan AI karena siapa yang harus baca? Saya, saudara. AI perlu baca. Who cares AI baca atau enggak? Dia pasti baca sih, tapi kita nggak peduli AI baca atau enggak. Tapi kita yang harus baca, ya. Nah, kalau kita butuh AI baca, itu adalah untuk membantu kita, not for him, but him for us. Apa yang dia punya, ada yang dia ketahui adalah untuk kita, gitu ya. Nah, karena itu langkah yang pertama tidak saudara yang harus baca, saudara harus memahami, saudara harus menyimak, saudara yang harus teliti membacanya. Tapi AI bisa menolong memberikan tambahan informasi seperti latar belakang, konteks dari teks yang saudara baca. Saudara sering baca, ya baca, oke, malam itu Nikodemus datang pada Yesus dan ngomong-ngomong macam-macam, bertanya ini, bertanya itu, gitu ya. Nah, sering saudara, Nikodemus itu siapa sih? Terus kenapa Nikodemus datang malam-malam? Terus apa yang ditanyakan oleh Nikodemus? Apa artinya? Apa artinya lahir baru? Konsep lahir baru ya ada sih di dalam Alkitab, tapi penjelasannya mungkin tidak ada. Karena itu banyak sekali tambahan-tambahan yang saudara perlu untuk AI menambahkan itu pada kita. Ya, karena itu langkah yang pertama yang AI bisa lakukan pada saudara adalah memberi latar belakang dan konteks dari Alkitab. Jadi prompt yang saudara bisa pakai ini hanya contoh ya, saudara bisa lebih lengkap lagi membuat prompt ini. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab dan sedang melakukan studi Alkitab dari Yohanes pasal 3. Tolong berikan latar belakang, konteks atau bahkan penulis dari Yohanes 3. Nah, dari situ saudara akan mulai diperkaya dengan tambahan-tambahan informasi yang AI bisa tolong kita untuk mengerti seluruh latar belakang dan konteks. Sama seperti pendeta-pendeta. Kenapa pendeta bisa berkhotbah dengan baik? Karena dia punya buku-buku referensi. Dia belajar dulu pengantar dari kitab-kitab yang dia yang dia akan khotbahkan. Itu pendeta tidak tiba-tiba dengan sendirinya tahu latar belakang Matius, tahu latar belakang Nikodemus. Enggak, dia juga baca, ya, baca dari bahan-bahan ini. Oke, silakan saudara ketik di HP saudara. Langkah pertama bersama. Untuk menjadikan real ya, kalimat yang pertama penting sekali supaya saudara tidak diberikan bahan-bahan yang tidak saudara inginkan, seperti dari Yehovah Witness, mereka Kristen juga tapi enggak ya, Mormon dan lain-lain. Jadi
Saudara tulis dulu, saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Dan itu menolong AI untuk fokus, itu namanya grounding. Dan tak hanya Anda yang harus tahu checklist, tetapi dengan ini AI tahu scope. Ya. Dan tetap Anda. Ya, sudah dapat? Ada yang mau share? Silakan dibaca dulu dengan teliti. Maksudnya dibaca satu persatu ya. Sharekan hal baru apa atau hal yang saudara tidak yakin atau menurut saudara ini salah atau menurut saudara ini bagus banget. Silakan share apa saja yang saudara dapatkan, pesan yang saudara dapatkan dari informasi yang diberikan oleh AI. Latar belakang Yohanes 3. Ada yang mau share? Ya? Silakan, satu orang share apa yang didapat, latar belakang dan konteks Yohanes 3. Oke, dari sini. Siapa mau baca lengkapnya? Tadi baca cepat. Berikutnya penjelasan Boleh dibaca lengkap ya kali ini ya, nggak cuma penjelasan poinnya. lengkap tentang latar belakang konteks dan penulis Yohanes pasal 3 untuk membantu studi Alkitab Anda. Penulis Injil Yohanes secara tradisional diyakini ditulis oleh Yohanes yang juga dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Siapa Yohanes? Yohanes adalah salah satu dari 12 rasul Yesus dan saudara dari Yakobus. Dia adalah seorang nelayan sebelum dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Matius 4:21-22. Yohanes dikenal sebagai murid yang sangat dekat dengan Yesus dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajarannya. Tujuan penulisan Yohanes menulis Injil untuk memperkuat iman para pembacanya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan melalui iman kepadanya mereka dapat memperoleh hidup kekal. Yohanes 2:31. Latar belakang Yohanes 3, konteks cerita. Yohanes 3 merupakan bagian dari percakapan penting antara Yesus dan Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi dan anggota Sanhedrin, Dewan Agama Yahudi. Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari menunjukkan bahwa dia mungkin berhati-hati atau ingin berdiskusi secara rahasia tentang ajaran Yesus. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi dan guru Taurat yang dikenal memiliki status tinggi dalam komunitas Yahudi. Dia penasaran siapa Yesus dan ajarannya yang luar biasa. Melalui percakapan ini, Yesus menjelaskan konsep lahir baru dan memberikan pengajaran penting tentang keselamatan dan hidup kekal. Konteks teologis Yohanes 3, tema utama. Pasal ini berfokus pada lahir baru atau kelahiran dari roh, iman, dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Yesus menjelaskan bahwa untuk melihat dan masuk ke kerajaan Allah, seseorang harus mengalami kelahiran baru yang kudus, bukan hanya kelahiran fisik. Ayat kunci Yohanes 3:16 sering disebut sebagai ayat yang paling terkenal dan ringkasan Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makna Yesus mengajarkan bahwa keselamatan bukan didapat dari usaha manusia, aturan agama, atau keturunan fisik, melainkan melalui iman kepadanya dan pengalaman transformasi rohani yang diberikan oleh Roh Kudus. Pentingnya Yohanes 3 dalam studi Alkitab. Yohanes 3 memberikan pemahaman mendalam tentang hakikat keselamatan dan bagaimana seseorang dapat mengalami hidup baru dalam Kristus.